Selamat malam, Anda menyaksikan debat. Malam hari ini kita berbicara tentang terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu, atau lebih tepatnya Wali Kota Bengkulu yang memberikan atau membuat sebuah kebijakan, memberikan hadiah khusus bagi mereka umat muslim di kota tersebut yang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Ini merupakan hal yang baru rasanya kita dengar. Banyak orang yang setuju mengamini itu, memberikan suasana segar bagi semangat religiusitas di wilayah tersebut. Tapi banyak yang mengatakan bahwa seperti yang Anda dengar tadi, banyak juga yang mengatakan bahwa ini akhirnya melencengkan niat tulus beribadah untuk semata-mata kepada Yang Maha Kuasa untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Mari kita bertanya terlebih dahulu kepada Pak Wali Kota. Pak Wali, pertanyaan saya, itu inisiatif itu datang dari mana dan kapan itu muncul ide itu? Ya, ini muncul bukannya tiba-tiba, tetapi ini muncul karena sebuah proses perjalanan yang cukup panjang. Sebelum menjadi wali kota, saya berjalan kaki 9 jam selama 3 bulan. Berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, dari RT ke RT, dan dari satu masjid ke masjid. Saya menyaksikan langsung, melihat langsung, dan merasakan langsung bagaimana situasi kondisi masyarakat ketika itu. Misalnya bagaimana setiap masjid yang saya lalui, itu sepi. Dan kemudian saya bertemu dengan banyak masyarakat ketika itu masuk ke dalam jurang kemiskinan, dan baru saya tahu data MP3I-nya 74.000 masyarakat miskin. Saya juga melihat bagaimana infrastruktur ketika itu banyaklah rusak daripada yang bagus. Drainase yang sudah puluhan tahun tidak dicuci siring, ketika hujan 1-2 hari di mana-mana banjir. Nah, ketika itu saya juga melihat bagaimana struktur APBD yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, oleh karena itu beberapa 3 bulan saya berjalan itu, saya membuat sebuah visi APBD untuk rakyat. Bagaimana APBD itu betul-betul bisa mencerminkan apa yang diinginkan rakyat Kota Bengkulu. Nah, kemudian untuk mewujudkan itu, maka saya menyusun 8 langkah taktis. Yang pertama, bagaimana mewujudkan Kota Bengkulu menjadi kota yang bersih, indah, dan sebagainya. Nah, berkaitan mengenai Bengkulu co-religious ini adalah poin ke-6. Di mana tekad kami bagaimana Kota Bengkulu ini menjadi Kota Bengkulu yang religius. Kenapa? Karena pandangan kami, kegelapan itu hanya bisa hilang dengan cahaya. Kegelapan tidak bisa hilang dengan perdebatan. Kegelapan tidak bisa hilang dengan caci maki, dengan diskusi. Bahkan profesor doktor kegelapan kita undang pun tidak akan bisa hilang kegelapan. Kegelapan hanya bisa hilang dengan cahaya. Dan cahaya itu kalau sholat berjamaah? Iya. Salah satunya? Betul, salah satunya. Apakah kemudian ada jaminan kalau misalnya sholatnya kemudian sholat zuhur ya, terutama di hari Rabu? Pertanyaan saya, kenapa hari Rabu? Ya, hari Rabu ini hasil musyawarah. Oke. Saya melakukan musyawarah sebelum ambil kebijakan dengan yang membidangi agama, Pak Kemenak Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan Majelis Ulama Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan NU Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan Muhammadiyah Kota Bengkulu. Saya bermusyawarah dengan Kapolres dan semua elemen masyarakat yang ada di sana. Saya bermusyawarah. Dari hari Rabu jadi diputuskan. Dan zuhur. Dan hadiahnya itu mobil. Kenapa tidak ya selain umroh ya? Umroh itu hadiah utama. Umroh itu adalah program pemerintah Kota Bengkulu yang dulu juga pernah saya lakukan. Ya, dulu pernah kita lakukan, tetapi dulu berdasarkan usulan-usulan masyarakat saja. Misalnya ada seorang Ibu Megawati, seorang gari masjid. Dia seorang janda yang tidak punya keluarga di Kota Bengkulu. Ketika itu masyarakat mengusulkan kepada kami agar Ibu Megawati ini diberangkatkan umroh. Kalaulah mengandalkan gaji gari masjid, tidak akan mungkin dia berangkat. Nah, ini pun tidak langsung kita percaya, saya turunkan juga Kesra untuk meneliti apakah betul, memverifikasi. Dan kemudian ada juga orang yang berjasa di bidang kebersihan, pengumpul sampah misalkan, dia juga kita berangkatkan. Kalau itu kan penilaiannya jelas ya, ada penilaian yang sistematis begitu. Kalau ini kan undian juga jatuhnya. Tidak pakai undian. Nggak pakai undian. Jadi kita tidak pakai undian. Jadi kalau saya 52 kali sholat, iya, berangkat haji. Segera langsung. Oh, tunggu waiting list dong. Kan nggak bisa. Itu haji atau umroh? Umroh 40 kali berturut-turut. Jadi 40 kali berturut-turut sholat zuhur berjamaah di Masjid Akbar At-Taqwa Anggut, ya. Setiap hari Rabu tidak ketinggalan takbiratul sekalipun, maka dia berhak mendapatkan program mendadak umroh. 52 kali berturut-turut. Tanpa undian itu ya? Tanpa undian. Oke, tepuk tangan dulu deh. Baik. Bagaimana tanggapannya? Saya melihat aspek sosiologisnya dulu. Ini bukannya sesuatu yang baik nih, Prof? Aspek kemasyarakatannya bagus lah begitu, atau tidak? Bagaimana tanggapannya? Saya kira kalau dilihat dari niat Pak Wali Kota, saya kira niatnya bagus. Dan semangatnya di situ adalah
meramaikan masjid. Ya. Nah, cuma caranya yang saya tidak setuju. Apalagi dengan hadiah seperti itu. Karena kita di dalam beribadah, itu kan sebenarnya kita hanya bilang lillahi ta'ala. Tidak ada yang lain. Tidak ada mengharapkan apa-apa. Saya ingat waktu saya SMP, saya baca riwayat Rabi'atul Adawiyah, Sufi yang terkenal itu. Itu doanya secara puitis. Dia mengatakan, Tuhan Allah, kalau saya menyembahmu karena menginginkan surgamu, maka masukkan saya ke dalam neraka. Itu doa, benar. Jadi keikhlasan, kehusuan dari hati yang terdalam, itu kemudian hilang dan menjadi terlecehkan oleh hadiah ini. Nah, saya minta supaya Pak Wali Kota, lihatnya bagus, cuma caranya saja. Caranya itu adalah mengikuti cara yang pernah ditempuh oleh Hamka di dalam membuat Masjid Al-Azhar itu penuh dengan kegiatan. Sehingga orang datang ke masjid, karena di situ ada taman kanak-kanak, di situ ada pengajian, di situ Tidak ada hadiah? Tidak ada hadiah. Di situ ada kelas remaja, kemudian sekarang malah Al-Azhar itu bikin universitas malah. Itu sebenarnya yang semangat dari Islam, masjid adalah pusat kegiatan kita. Itu sebenarnya. Inisiatif mengeluarkan hadiah itu pasti sudah terpikirkan sebelumnya jika seandainya tidak diiming-imingnya hadiah. Ya. Sudah dipikirkan sebelumnya. Ya, perlu saya jelaskan bahwasanya proses itu bukan tiba-tiba langsung ada hadiah. Proses itu sudah saya lakukan. Saya keliling-keliling setiap pertemuan, ya. Mengajak ada kita, untuk sholat bersama. asmara subuh kita buat setiap Jumat, kita keliling dari satu masjid ke masjid. Di sana juga saya mengajak, menghimbau. Sudah 1 tahun kepemimpinan saya melakukan itu. Dan kemudian saya melihat fenomena masyarakat sekarang, ya, agak kurang yakin dengan tawaran-tawaran akhirat itu. Saya teringat dengan ayahanda saya ketika saya kecil. Ketika itu saya tidak suka puasa. Tapi ayahanda saya tercinta mengatakan, "Nak, kamu puasa. Nggak kuat ya, nanti pingsan." Dia mengatakan, "Oh, tidak pingsan. Sudahlah kamu puasa setengah hari saja. Kalau nggak bisa 1 hari, nanti ayah berikan baju baru." Oh, beli baju baru. Ya kan? Akhirnya puasa setengah hari. Dan kemudian tahun depannya saya disampaikan lagi, "Nak, puasanya full dong, jangan setengah hari, 1 hari saja." Oh, nggak mau ya, nanti sakit. Nggak sakit, justru makin sehat. Oh, nggak mau. Nah, kalau nanti puasanya full, ayah belikan sepeda baru. Nah, kemudian inspirasi dari situ ya? Ya, semangat itu ada. Dan kemudian ketika sekarang ayahanda saya meninggal dunia, ibu juga meninggal dunia, saya tidak berpikir lagi sepeda. Puasanya alhamdulillah terus berjalan. Bagaimana? Nah, ini motivasi, sebenarnya hanya sekedar motivasi. Untuk memotivasi. Bagaimana itu? Bunyinya awalnya untuk memotivasi sebenarnya. Dari sisi hukum tentu tidak ada yang dilanggar. Dari sisi fikih tidak ada yang dilanggar. Selesai dong perdebatan kita malam hari ini. Tidak ada yang dilanggar, artinya sholat itu dari sisi fikih. Sholat itu dari sisi fikih yang penting takbiratul ihram diakhiri dengan salam sah. Rukunnya penuh ya. Nah, persoalan ini menurut saya tidak bisa dilihat dari sisi hukum, karena dari sisi hukum pemerintahan tidak ada yang dilanggar oleh wali kota. Tidak bisa dilihat dari sisi fikih karena tidak ada aspek fikih yang dilanggar. Tapi ini adalah persoalan akhlak dan tasawuf, gitu. Persoalan akhlak dalam beragama. Dan persoalan akhlak dalam beragama itu menjadi bagian integral dari Islam. Islam bukan semata-mata soal fikih, ya. Bukan semata orang sholat itu bukan semata-mata dia takbiratul ihram datang tepat waktu dan sah, tetapi ada aspek yang paling dalam, yaitu persoalan keikhlasan tadi itu. Dan ikhlas itu adalah persoalan akhlak. Jadi kalau misalnya sholat gitu. berharap hadiah tidak ikhlas ya? Menurut saya itu merusak. Jadi ada aspek yang harus diwaspadai adalah proses pendangkalan agama. Ini yang menurut saya mungkin niatnya baik ya, memberikan motivasi orang untuk sholat. Tetapi dari sisi masyarakat hal yang harus diwaspadai adalah jangan-jangan upaya seperti ini itu justru mendorong orang dalam beragama itu cenderung kekanak-kanakan. Jadi dia mau melakukan sesuatu seperti yang dikatakan oleh Pak Wali Kota tadi, kalau dia diiming-imingi dengan sesuatu. Saya tidak yakin kalau misalnya nanti selesai program ini di Masjid At-Taqwa itu tetap akan ramai. Tetap akan ramai gitu. Itu artinya ada sesuatu yang paling substansi dalam beragama yang harus diwaspadai, ada kemungkinan riya dalam beribadah, dan itu bisa merusak ibadah. Baik. Bagaimana? Ya, perlu saya jelaskan soal akhlak. Saya pikir tidak ada pelanggaran akhlak di sana. Karena semuanya boleh nanti Bapak pergi ke Bengkulu bagaimana sholat di Masjid Al-Barat Taqwa. Di pintu gerbang ada polisi, TNI, Satpol PP, semuanya menunggu di sana. Bahkan siapa kita tanya, Bapak sudah wudhu belum? Belum. Kalau belum wudhu, ayo kita diantar di tempat wudhu. Ibu sudah wudhu belum? Belum. Silahkan. Jadi tidak ada persoalan. Bahkan dari susunan
Sendal pun kita susun dengan rapi sehingga orang menjadi nyaman. Kemudian yang harus diingat bukan hanya datang sholat. Sebelum sholat ada taklim, ada ceramah agama yang disampaikan oleh hafiz-hafiz Quran. Disampaikan oleh para ulama agar mainstream berpikirnya itu kembali kepada keikhlasan tadi. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya saya 40 kali ya untuk umroh ya, 52 kali kalau haji. Kalau misalnya saya sudah mendapatkan hadiah itu, saya melakukan ibadah yang rutin saya lakukan di hari Rabu, apakah saya akan mendapatkan hadiah lain? Ya, sekarang ini saya ingin sampaikan 40 kali itu luar biasa, bukan waktu yang sebentar. 40 kali itu berarti sekitar 10 bulan. 10 bulan dia akan duduk untuk mendengarkan ceramah secara khusyuk. Yang disampaikan oleh orang-orang yang paham agama. Iyalah, setelah itu nanti kalau misalnya saya ikut lagi, saya bisa berangkat lagi. Ada kemungkinan untuk itu? Oh, tidak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kan ini kan motivasi. Nggak boleh berulang. Jadi motivasi ketika. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya udah dapat hadiah ya sudah saya sholat di rumah lagi begitu kan? Enggak, justru semangat dia ya sama seperti sekarang. Kalau sudah terbiasa begitu ya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat. Baik, kita kembali. Saya mau dudukkan lagi. Sholat 40 kali ya. 40 kali terus menerus zuhur setiap hari Rabu akan mendapatkan hadiah umroh. 52 kali haji. Kemudian yang mobil ini ceritanya, saya satu ketika mendengar taklim yang disampaikan seorang hafiz Quran, Ustadz Amin namanya. Dia menyampaikan ada 3 perkara. Perkara pertama, ketika ubud dunia, kita cinta dunia, maka agama ditarik dari diri kita. Kebesaran agama. Yang kedua, ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka keberkahan wahyu terhalang. Bahkan ada ustadz yang lain mengatakan diharamkan keberkahan wahyu. Yang ketiga, ketika kita sesama muslim saling caci memaki, maka jatuhlah pandangan kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya bermusyawarah dengan istri saya tercinta. Saya mengatakan, sayang, saya manggil dia sayang. Sayang, saya bilang kan, ini sudah lama kita berjuang memakmurkan masjid, mengajak orang sholat, tapi ternyata faktanya masih banyak orang yang belum sholat. Nah, mungkin kita kurang korban. Bagaimana kalau kita korbankan salah satu mobil kita? Mobil saya ada 2. Ya, yang menurut kamu mana yang kita korbankan? Dia mengatakan Innova saja, Kak. Karena Innova kan punya nilai sejarah. Innova itu yang Kakak gunakan untuk berjuang. Itu berapa kali? Dulu. Sholat berapa kali untuk dapat? Dapat apa? Mobil itu. Di atas 52 kali, nanti satu yang terbaik yang mendapatkan mobil itu. Iya. Dan saya yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu tugas wali kota itu ada mengajak umat. Mengajak masyarakat untuk taat kepada agama. Kemudian tugas pemimpin agama. Saya potong sampai di situ ya. Pak Holil, nanti saya ke Anda. Bagaimana tanggapannya? Ya, sekali lagi motivasi kemudian mendorong orang untuk beribadah, memakmurkan masjid itu bukan hal yang buruk. Tentu saja sudah saya katakan, tapi apa sih yang kita khawatirkan? Seperti yang tadi saya katakan, ini adalah kalau tidak hati-hati, tidak diwaspadai, ini adalah proses pendangkalan dalam beribadah. Itu. Ini menurut saya sesuatu yang harus diwaspadai betul oleh Pak Wali Kota. Jangan sampai kemudian orang yang sudah biasa sholat di rumah atau jamaah di masjid di sekitarnya, ini kan masjidnya bukan sembarang masjid. Ini masjid di pusat kota di Bengkulu. Di At-Taqwa, bukan masjid yang ada di Pagar Dewa misalnya, atau masjid yang ada di sekitar yang lain, tapi yang masjid di At-Taqwa. Jadi kalau orang ini ke depan akan di kecamatan, ikhlas, ini ke depan akan di kecamatan katanya. Saya nggak tahu apakah itu program itu nanti menggunakan dana APBD atau tetap menggunakan mobilnya Pak Wali yang akan dijual, saya nggak tahu. Tapi menurut saya proses pendangkalan dalam beribadah ini menurut saya sesuatu yang sangat penting ya. Prinsip dalam beribadah itu bukan hanya orang sholat harus sekedar memenuhi syarat dan rukunnya sholat, tetapi aspek keikhlasan, kemudian saya sampaikan begini, tidak riya itu hal yang juga harus dijaga gitu. Silakan. Pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota yang telah bertekad untuk menjadikan Bengkulu sebagai kota religius. Yang tentunya sudah sekian banyak program kegiatan yang dicanangkan, salah satunya adalah ini. Tadi ada kekhawatiran dari sahabat saya Mas Rumadi bahwa ini akan berakibat pada pendangkalan akidah, budaya ria atau pamer yang bertentangan dengan akhlak atau tasawuf Islam. Saya kira begini, persoalan ini kita harus lihat dari tadi kita sepakat bahwa
memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan keagamanya, itu satu hal yang kita sepakati, satu hal yang sangat positif. Hanya persoalannya pada caranya. Tadi Pak Tamrin mengatakan bahwa persoalan cara. Saya kira Pak Wali ini sudah punya banyak cara, hanya salah satunya ini. Budaya ria, ini persoalan ria atau keikhlasan itu persoalan hati ya. Bagi kita, saya kira dalam menghukumi segala sesuatu dalam persoalan agama itu, persoalan hati itu urusan Tuhan ya. Kita menilai dari aspek zahirnya saja. Kalau kita beribadah dengan mengharapkan hadiah dunia gitu yang ada di depan mata, itu unsur lillahi ta'alanya akan hilang nggak? Satu hal yang prinsip bahwa ibadah dalam agama apapun, termasuk dalam agama Islam, itu menuntut adanya ketulusan dan keikhlasan. Ini kita sepakat. Hanya saja persoalannya adalah yang disampaikan oleh Pak Wali atau yang dilakukan itu adalah untuk memotivasi. Segera sebagai langkah awal satu hal yang bagus ya. Hanya kemudian Pak Wali harus menyertainya dengan program yang bisa meningkatkan wawasan keagamaan orang sehingga pada selanjutnya tidak lagi keterpaksaan dan karena iming-iming hadiah, tapi betul-betul karena terbiasa dan melatih diri untuk melakukan keikhlasan. Ya, tapi saya kira harus diiringi dengan itu. Dan Pak Wali yang melakukannya pun harus melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Ya. Saya punya keberatan terhadap itu. Yang pertama saya kira sebagai Muslim, kita kan yang kita takuti itu adalah syirik. Syirik, menyekutukan Tuhan. Apapun, sekecil apapun terbetik di hati, itu sangat-sangat tidak boleh. Nah, itu dan memang ya? Tuhan sudah bilang bahwa kadang-kadang kita tidak tahu itu. Tapi dengan menghadirkan Innova dan menghadirkan umrah, itu menghadirkan orang untuk syirik. Dan itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua itu adalah birokrasi. Seorang pastor pernah bilang sama saya, kamu Muslim itu beruntung. Di dalam sistem keagamaan kamu tidak ada sistem hierarkis yang clerical. Jadi berarti tidak ada birokrasi yang berbelit-belit. Dengan memasukkan absen, dengan memasukkan fotokopi kartu penduduk, dengan satpol datang di situ, itu birokratisasi. Dan itu tidak boleh. Karena kalau kita beribadah kan kita seolah-olah melihat Tuhan. Kalau kita tidak melihat, dia melihat kita. Saya kira itu persoalan. Jadi saya kira itu sangat berbahaya. Bentar, silakan dijawab dulu. Ya. Bentar, Yang ketiga, kita punya pertimbangan. Saya belum selesai. Baru yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya fungsi daripada negara itu mensupport. Yang harus melakukan memotivasi dan mengembangkan masjid sebagai pusat dari kegiatan umat Islam adalah para ulama. Para ulama itulah yang harus bertugas. Tetapi di sini penguasa saya kira memiliki peran yang erat. Kalau kita lihat sejarah Islam ya, misalnya dulu pada masa dinasti Imam Malik misalnya, para penguasa pada saat itu merangsang dan mendorong para ulama untuk berkreativitas, berkarya melalui berbagai produk. Itu mereka didorong. Karya mereka itu lalu kemudian ditimbang. Berapa, lalu kemudian dihargai dengan dinar, dirham, dan seterusnya. Sebagai bentuk motivasi. Sudah ada. Mas Muflis, kalau sekedar karya, saya tidak keberatan. Ini sholat loh. Perlombaan. Ini sholat masalahnya. Kalau karya, orang berkarya, menulis, menerbitkan buku, dihargai oleh pemerintah, nggak ada persoalan di situ. Saya kira sholat kembalikan kepada niatnya. Niatnya adalah untuk memotivasi. Enggak, saya mau nanya. Ini ya. Ente kan ahli sejarah. Yang saya mau tanya itu syarat peserta apa Pak? Dibatasi nggak? Enggak dibatasi Pak. Kalau begitu pemenangnya adalah merbot masjid dong. Takmir dia tiap hari ada di situ. Ya kan? Dijawabin nanti Be. Kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kembali lagi ntar. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Pak Holil, tanggapan Anda dari tadi belum bicara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Saya berdiri sini berbicara bukan atas nama lembaga MUI, tapi ini atas nama pribadi yang kebetulan saya adalah ketua MUI pusat, bukan ketua MUI Bengkulu ya, pusat ya. Jadi menurut pendapat saya bahwa masalah memberikan hadiah kepada orang yang sholat itu masalah lama sebenarnya, bukan baru. Karena ada satu masjid yang manajemennya terbaik di Indonesia, sampai dipuji oleh ISO dan sebagainya, di Jogokrayan, Jogja, itu sudah lama sekali memberikan hadiah umroh bagi orang yang selalu sholat jamaah subuh. Tertib dan sholat subuh. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa selama
pemberian hadiah ini sementara, saya pikir sangat bagus. Ya. Atau pemberian hadiah ini sifatnya merupakan satu pendidikan, ya, pendidikan kepada orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang ilmunya banyak, mungkin profesor, doktor, fakultas syariah, atau dari pesantren, tapi dia masih TK dalam urusan sholat jamaah. Ya, saya kira banyak itu, profesor, doktor, kiai, ulama, ilmunya tinggi, tapi sholat jamaahnya TK. Oke. Saya mau ke Pak Wali lagi. Ya. Kita masih ingat bagaimana BLT itu ramai dibicarakan. Ya. Ini tujuannya bagus, subsidi kemudian dialihkan dan difokuskan pada yang berhak dan lain sebagainya. Dan kemudian orang menganggap bahwa ini bagian dari kampanye. Bapak kan lepas dari keinginan untuk beribadah, kita tetap menyorot Bapak sebagai pejabat publik dan politisi gitu. Bapak Pol adalah politisi dan karir politik itu akan jalan terus. Mungkin nggak sih seorang wali kota nih hari ini melakukan ini semata-mata untuk kepentingan pencitraannya? Ya. Untuk kepentingan karir politik di masa yang akan datang. Terima kasih, dan ini menjadi sebuah fenomena menarik. Ketika seseorang berbuat baik, maka kita sekonyong-konyong menghakimi dengan prasangka-prasangka. Satu. Yang kedua, saya akan komentar mengenai BLT. Ketika BLT di Kota Bengkulu yang saya pimpin, heboh karena masing-masing masyarakat saling tuding-menuding. Itu kaya kenapa dapat, ini miskin kenapa nggak dapat. Ketika itu sikap apa yang kita ambil, saya kumpulkan semua ya potensi-potensi di pemerintahan, saya sampaikan. Kita tidak usah komentar soal BLT baik tidak, itu sudah program pemerintah, kita dukung. Persoalan sekarang ada masyarakat yang harusnya dapat tidak dapat, ini tanggung jawab kita. Saya buat program namanya BLA, bantuan langsung Allah Subhanahu wa Kembali ke masalah sholat berjamaah yang dapat hadiah itu. Bagaimana kemudian jawabannya? Jawaban bahwa itu bukan kepentingan Bapak. Saya akan ke sana. Karena itu pakai APBD kan, Pak? Saya akan ke sana. Ya, sekarang ini kalaulah itu memang kepentingan politik saya dominan, tentu saya nggak akan pakai rapat. Saya tidak akan musyawarah dengan Kemenak, saya tidak akan musyawarah dengan NU, saya tidak akan musyawarah dengan Muhammadiyah dan sebagainya. Justru bukan saya yang menjadi pimpinan untuk Bengkulu Koreligius, karena saya menyadari saya tidak pernah dididik pesantren, saya tidak pernah dididik madrasah, saya cuma risau sebagai kepala daerah melihat bagaimana masyarakat saya, karena pertanggungjawaban seorang pemimpin itu bukan hanya pertanggungjawaban jalan mulus, bukan hanya pertanggungjawaban lapangan pekerjaan, tapi pertanggungjawaban akhirat nanti. Ada 3 pertanggungjawaban, pertanggungjawaban langsung kepada rakyat, dan itu sudah saya lakukan setiap tahun karena itu dasarnya moral. Pertanggungjawaban secara konstitusi yang di hadapan DPR, dan terberat itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ridwan. Pak Wali, begini Pak, Bapak kan sekarang lomba salat, itu yang saya baca di surat kabar, ya kan? Sebelumnya MTQ juga pada zamannya tahun 72 juga dikritik. Kenapa ini ibadah kok diperlombakan? Bukan lain dengan beri hadiah. Umpama saya orang kaya, nggak saya umumin, yang puasanya hebat, ntar lu gue kasih hadiah. Enggak begitu kalau mau kasih hadiah, ya kan? Bapak harus berpikir, bagaimana kalau Bapak mempunyai ide perlombaan jihad? Maksudnya? Jihad dilombakan, siapa yang paling hebat jihadnya? Iya, jihad fisik lah, bagaimana? Jadi kita jangan main-main dengan lomba-melomba ini, ya kan? Nanti Bapak di samping akhirat kan kita di dunia, ya kan? Nanti apa sih implikasinya menurut Anda yang paling buruk dari upaya yang dilakukan oleh melombakan gini nggak baik? Itu kan dari segi etik, ya kan? Dari segi etika itu nggak baik, karena agama adalah etik, ya kan? Di samping juga soal hukum, ada soal etik, jadi itu nggak baik, Pak. Jadi jangan Bapak lakukan lagi, ya kan, hal itu. Nanti kalau Bapak secara pribadi ingin sedekah melihat siapa anak yatim yang sekolahnya paling baik. Ini program pemerintah. Ya? Ini program pemerintah bukan? Lah iya, pemerintah beliau kan wali kota. Ya, pakai dananya, kan ada dana operasional. Gede Pak dana operasional itu. Pakai dana operasional aja, jangan ganggu APBD. APBD bisa digunakan untuk madrasah dan sebagainya yang lebih struktural. Daripada lomba-melomba begini, Pak, nanti Bapak cilaka. Saya kasih tahu Pak. Dijawab Pak, silakan. Ya, saya pikir ini salah paham, bukan lomba. Jadi tidak ada perlombaan sholat. Di koran ini hanya motivasi, ya motivasi kita. Karena gini Pak, perlu saya sampaikan,
Program mendadak umroh itu sudah kita lakukan tahun yang lalu. Sudah saya sampaikan pola yang kita buat adalah bagaimana mencari masukan-masukan dari masyarakat. Saya contohkan satu Ibu Megawati tadi yang gari masjid. Ya, Tetapi ada persoalan karena di situ cenderung subjektif, banyak orang juga berpandangan keliru. Ya. Nah, kemudian polanya kita rubah agar lebih transparan. Caranya bagaimana? Begini, Pak. Caranya agar masyarakat Ini saya kita mengingatkan juga, Bapak, ya. ya kan? Ya, Terlalu terima kasih, banyak Pak. pejabat ditangkap gara-gara korupsi. Nggak Jangan masalah, Pak. Jangan. Ya. Dengar dulu, saya bicara ini, Pak. Ini Jakarta, Pak. Ya, Jangan ya. salah. Iya. Ya kan? Ini Jakarta. Jangan sampai Bapak sekarang pejabat banyak ditangkap korupsi. Nanti Bapak yang panglaris, pejabat yang ditangkap lantaran politik. Itu Saya kira ini persoalan lain, Pak, ya. Oh, bukan lain, Ini Pak. bukan persoalan Karena nanti kalau korupsi, Bapak nggak bisa cegah, tapi ini Bapak persoalan kepedulian. Tunggu dulu, ente duduk, saya belum selesai. Ya, Ente kita- kan ahli sejarah. Karena- Ini masalah ini bukan masalah sejarah. Ente diam dulu dong. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Kami akan kembali sesaat Iya, lagi, tetaplah iya. bersama kami. Udah aneh. Iya. Nanti kita sabar-sabaran dulu, nanti Oh iya, enggak, saya belum selesai. Memberi tausiah kepada Bapak Wali Iya, Kota. nanti kita break dulu, nanti kita Oh, lanjutkan. Tetaplah bersama kami. AGMF GS Astra. Redakan batu. Silakan dilanjutkan, Bung Muklis. Ya, terima kasih dan saya mohon maaf kepada Bang Ridwan yang tadi memotong ya. Saya kira persoalan kita lokalisir pada persoalan tentang hadiah yang diberikan oleh Pak Wali untuk mereka yang konsisten atau istiqomah melakukan sholat itu tadi. Yang perlu kita cermati di sini adalah bahwa tadi ada kesepakatan bahwa kalau niatnya itu adalah memotivasi, saya kira kita sepakat bahwa ini satu hal yang perlu kita dukung. Berarti ini juga sepakat, Dan persoalan ini saya kira Pak Wali Yang mana ada hal sepakat, yang mana? apa yang Motivasi, menjadi hadiah kritikan motivasi. para masyarakat termasuk para tokoh hendaknya juga diperhatikan. Jangan sampai apa yang menjadi kekhawatiran mereka itu terjadi. Oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Wali bahwa di situ ada pencerahan, pemberian wawasan dari para tokoh agama kepada masyarakat agar mereka kemudian nanti beragama secara tulus, saya kira perlu dilanjutkan dan harus diiringi dengan itu. Ya, saya Jadi akan- kekhawatiran saya akan itu setuju. bisa dicegah dengan upaya-upaya yang saya kira Pak Wali dengan jajarannya sudah memikirkan itu semua dan lanjutkan ini karena itu ditetapkan melalui musyawarah berbagai pihak yang ada di Enggak, wilayah saya itu. Pak Tamrin, Tentu silakan. mereka lebih Ya. tahu tentang kondisi wilayah itu daripada kita yang di Tidak, Jakarta. begini Pak. Pak Wali ini adalah pejabat publik negara. Dia adalah umara, bukan ulama. Jadi dia sebenarnya hanya bisa mensupport. Kemudian uang yang dipakai di situ, kalau itu APBD atau apun APBN, itu adalah uang pajak yang dibayar oleh muslim dan non-muslim. Nah sekarang ada uang yang berasal dari mereka yang membayar pajak dari yang non-muslim juga, tapi dipakai untuk kepentingan muslim. Oke. Itu kan tidak adil sebagai pejabat negara. Baik. Tidak adil. Nah karena itu saya pikir Pak Wali jangan masuk gelanggang orang lain. Gelanggang Bapak adalah umara yang mensupport, memfasilitasi. Biar yang masuk ke dalam gelanggang keagamaan adalah para ulama. Nah kalau MUI yang melakukan ini saya support. Tapi tanpa hadiah benda-benda itu ya. Tapi dengan program yang seperti Hamka bikin di Al-Azhar. Itu program Hamka itu yang harus diteruskan. Baik. Jadi Bapak harus membedakan antara ranah negara dan ranah masyarakat. Masyarakat itu adalah ranah agama. Di situ. Oke. Seorang wali kota masuk ke dalam gelanggang masyarakat ulama, keagamaan, salah. Apalagi menggunakan dana Saya kira dari sebagai pajak. Gak boleh pajak Kewajiban itu. pemerintah itu adalah menciptakan kehidupan keagamaan yang kondusif di wilayah. Dengan uang pajak siapa? Yang dibayar oleh semua Dan saya rakyat kira itu Indonesia. wajar karena Saya mayoritas bentar, yang ada bentar, di saya wilayah tanya dulu. Bengkulu, Yang non saya kira juga akan muslim. dapat nggak? Ya, saya pikir persoalan agama semua harus diperlakukan secara adil. Ya. Adil itu tidak harus merata. Saya barusan ke Bali. Saya ke Bali karena mayoritas di sana Buddha dan Hindu. Saya lihat bagaimana APBD mereka juga mayoritas untuk pura dan sebagainya. Kita tidak usah protes. Karena memang proporsional. Oke. Dan ketika saya di Wali Kota Bengkulu, Kristen pun ada bagian. Untuk rumah-rumah ibadah mereka kita bantu juga. Ya. Tapi jadi lucu kalau di Kristen juga saya hajikan atau saya umrohkan. Nah oleh karena itu, Baik. oleh Enggak. karena itu saya Iya, kurang Pak. sepakat kalau kepala daerah ditarik dari sisi agama. Bukan Kalau begitu menggerakkan- mendingan saya berhenti jadi kepala Bukan, daerah. Iya, enggak. bukan Tidak menggunakan boleh. orang Kristen, tetapi Pak menyokong. Wali, sebentar Pak. Menyokong peribatan Beliau mau mereka. berhenti nih, Artinya ini gini, penting. artinya- Ini, Sebentar, Pak sebentar, Tamrin, tunggu dulu, ini beliau mau berhenti. Bapak jangan Pak, nanti kayak Sebentar. Ibu Risma.
Jadi gini, saya ingin komentar, ketika kepala daerah ditarik dari agama, saya pikir itu tidak boleh. Karena kepala daerah itu, ketika dia mencalon harus jelas identitas agamanya. Ya. Ketika dia menjadi kepala daerah, lalu agama Islamnya ditinggalkan dulu, Kristennya ditinggalkan, Bukan ditinggalkan, dulu, tidak mengurusi ranah itu menurut Prof. Tamrin. Uang pajak yang dibayar oleh Muslim dan non-Muslim harus dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dan kalau Bapak melakukan sesuatu untuk memotivasi Muslim supaya gembira beribadah dan rajin beribadah, hal yang sama juga harus Bapak lakukan. Iya, kita lakukan, bukan dengan umrah dan haji, bukan jelas. Tapi segalanya dengan kan saya katakan kita proporsional, Pak. Proporsional yang kita lakukan. Jangan sampai nanti kita mendikotomi antara agama satu dengan agama yang lain. Ini berbahaya. Baik, silakan. Berbahaya. Saya ingin tadi menyambung pernyataan Pak Wali Kota bahwa sebagai Wali Kota tidak hanya bertanggung jawab pada rakyat dan DPRD, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Allah. Betul. Tapi yakinlah bahwa Allah nanti tidak akan pernah menanyakan kepada Bapak apakah memberi hadiah kepada orang yang sholat jamaah di Masjid At-Taqwa atau tidak. Yang dia akan tanya, Pak, sebagai Wali Kota tidak akan. Wahai Wali Kota Helmi Hasan, bagaimana keadaan masjid-masjid sepi, apa yang kamu lakukan? Bagaimana ketika ada seorang siswi jual diri, apa yang kau lakukan? Bagaimana ketika korupsi menjalela, apa yang kau lakukan? Tentu bukan pertanyaannya adalah jalan mulus. Itu sudah saya ingin ngomong dulu, jangan dipotong dulu. Sebagai Wali Kota, tanggung jawab yang paling penting dari Wali Kota adalah mendorong bagaimana masyarakat itu sejahtera, Bapak tidak korupsi. Saya khawatirnya begini, jangan-jangan pola seperti ini itu menjadi opium, menjadi candu. Jadi ini menjadikan masyarakat fly, menjadikan masyarakat terbuai dan tidak lagi mampu melakukan kritik terhadap pemerintah. Tidak kritis lagi. Nah, ini yang saya katakan sebagai opium. Menurut saya begini, sebagai seorang wali kota, saya tadi sebelum ke sini saya coba iseng-iseng membuka website Kota Bengkulu. Saya coba ngecek apakah Kota Bengkulu ini sudah memenuhi kewajiban undang-undang atau belum. Saya cek dan saya coba lihat apakah dia memenuhi misalnya ketentuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik atau enggak. Saya lihat belum memenuhi ketentuan itu. Jadi kalau misalnya wali kota dia mendorong keterbukaan informasi, melakukan transparansi anggaran, itu lebih mulia daripada jauh lebih mulia memberikan hadiah. Saya akan jawab itu, Pak. Perkenankan saya jawab. Perkenankan, saya sudah katakan di awal, pertanggungjawaban saya 3. Pertama, setiap tahun saya mempertanggungjawabkan di depan rakyat yang memilih saya, baik yang kontra maupun yang tidak. Baik yang mendukung saya maupun tidak, dan itu sudah saya lakukan di tahun pertama saya memimpin. Dan seluruh media saya undang di depan Pemda Kota itu. Dan yang kedua itu adalah pertanggungjawaban di konstitusi itu. Ya, jadi yang Bapak sampaikan keterbukaan informasi sangat terbuka. Persoalan IT dan sebagainya itu persoalan teknis. Tetapi Bapak bisa lihat di dokumentasi itu setiap tahun, saya baru 1 tahun memimpin, di tahun pertama saya undang seluruhnya. Tidak mengenal apa agamanya, tidak mengenal apa sukunya, tidak mengenal partai politiknya, semuanya saya undang dan mereka bebas bertanya apapun. Bahkan ada yang mencaci maki karena salah paham soal angka kemiskinan misalnya. Pak Wali Kota, apa yang Anda lakukan dengan kemiskinan? Saya mengatakan saya buat program Samisake 1 miliar per kelurahan, 67 miliar kita anggarkan untuk mengentaskan kemiskinan 74.000 orang. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Pak Ridwan, silakan. Ada tambahan? Ada. Lebih baik kalau sudah di APBD-kan, ya kan, ini tahun yang terakhir. Supaya Bapak terima masukan-masukan yang berharga dari, ya kan. Ini nggak baik, Pak. Tadi saya khawatirkan kalau ada camat Bapak mau bikin perlombaan jihad fisik bagaimana? Kan Bapak juga susah ngelawan, ya kan? Kemudiannya kalau Bapak bilang tadi Bapak ngayomi semua agama, Konghucu mengatakan kita ini lomba apa nih Konghucu? Nah, itu Bapak juga susah. Itu ada dari Bapak, Pak ya. Iya. Pak Holil, silakan ditanggapi. Ya, kalau usulannya Pak Ridwan seperti itu, kalau Bang Ridwan memberikan tausiah, saya kira saya lebih berhak untuk memberikan tausiah. Silakan. Jadi begini. Dia ada jenggotnya. Sholat jamaah 5 waktu buat laki-laki termasuk Bang Ridwan, itu hukumnya fardu ain sebetulnya. Nabi Muhammad pernah pada suatu hari sebelum dia menjadi imam, sebelum dikomatkan, beliau berdiri dan mengatakan, kalau boleh salah satu dari kalian menjadi imam, ketika kalian sholat jamaah, aku keliling kampung. Apabila aku temukan satu rumah ada laki-laki yang tidak sholat jamaah,
Aku perintahkan kalian kumpulkan kayu bakar dan bakar rumah itu. Nah, Bapak Wali Kota ini, ya, dia bertanggung jawab itu untuk mendapatkan ridho Allah dan keberkahan untuk bangsanya dan umatnya sebengkulu. Artinya kalau sekota Bengkulu, sekota Bengkulu, kalau sejahtera, ekonominya sejahtera, segala sesuatunya, tetapi masjid kosong, dia tidak akan mendapatkan ridho Allah, tidak akan mendapat barokah Allah. Dan kebahagiaan serta keuntungan yang paling bernilai bagi seorang hamba yang ketika hidup di dunia ini adalah keberkahan. Makanya salam kita itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barokah Allah, bukan barokah yang lain. Dan sedikit lagi bahwa kita ini berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beliau ini ingin mengukuhkan bahwa pemerintah Wali Kota Bengkulu selalu menjalankan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Meramaikan masjid itu ada hubungannya sangat erat dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk menjadi Pancasilais yang sejati. Tidak mungkin seorang Pancasilais sejati kalau dia tidak sholat, kalau dia itu Muslim. Baik. Padahal sholat itu ada tiang agama. Cara lain nggak ada Pak, mensiarkan masjid, apa nggak ada cara lain selain perlombaan? Misalnya menghadirkan ahli tausiah kita Bapak Khalil Ridwan kan bisa, ya kan? Di samping yang lain-lainnya. Jadi ya, apa nggak ada cara lain? Apa Bapak harus Bang Ridwan, ini bukan perlombaan sholat, Bang Ridwan. Ya. Ini perlombaan sholat jamaah, Saya jawab mengikuti mungkin, Pak, ya. Jadi secara jamaah. Pak Ridwan yang soal ini senior saya sebenarnya. Semua udah lama nggak ketemu, saling nggak kenal jadinya. Ya. Alhamdulillah bertemu sekarang. Ya. Jadi itu bukan perlombaan sholat pertama. Yang kedua, apa yang Bang Ridwan sampaikan tadi pun kita lakukan. Ulama-ulama, ustadz-ustadz semua kita adakan untuk pengajian, TPQ dan sebagainya. Baik. Dan kemudian perlu Sekarang saya pertanyaan jelaskan. saya begini, sorry saya potong, waktu kita sudah habis. Ya. Pak Ridwan mengusulkan agar tahun ini adalah tahun terakhir. Anda tetap akan melanjutkan karena Anda masih sisa 4 tahun lagi ya? Iya. Akan dilanjutkan terus sampai 4 tahun? Iya, makanya ini kan pola ya. Kita akan lihat nanti ini kan motivasi untuk orang makmur masjid. Ya. Ketika memang semuanya sudah sadar pentingnya sholat berjamaah itu tidak 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia isinya. Ya kan? Bagaimana juga sholat berjamaah itu juga lebih baik daripada Innova, lebih baik daripada umroh dan sebagainya. Dan ini nanti kesadaran itu muncul ketika orang sudah jadi datang itu bukan hanya sholat, tapi ada pemahaman-pemahaman agama yang disampaikan para ulama akan kita. dievaluasi, intinya begitu. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak. Kami menghadirkan pro kontra dengan harapan Anda yang menyaksikan sedari tadi mendapatkan apa yang menjadi poinnya dan Anda bisa menentukan pro atau kontrakah Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah yang memutuskan. Sampai di sini debat, kita akan jumpa lagi minggu depan. Kan Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam setelah ini. Sampai jumpa. Setelah perseteruannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, kini pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kembali menuai kontroversi. Mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut meminta kepala daerah untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas, termasuk Front Pembela Islam, FPI. Mendagri beralasan, langkah menggandeng FPI adalah upaya agar pasukan berjubah tersebut tidak lagi melakukan aksi kekerasan. Ada 135.000 ormas yang terdaftar maupun berbadan hukum dan seterusnya, termasuk juga FPI. Ini kan sebagai komponen anak bangsa, bekerja sama dalam koridor hukum. Itu yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri. Koridor tidak juga bisa kemudian, apakah kemudian FPI akan mengambil alih peran posisi sebagai polisi negara? Tidak boleh. Pasti itu kita tahu persis. Tetapi wajar kalau dianggap untuk dapat bisa bekerja sama sebagai komponen dan elemen bangsa yang harus kita berikan ruang tunggu bergerakan untuk mereka itu berpartisipasi. Sontak, statement sang menteri memantik polemik panas di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai, rencana Gamawan menggandeng FPI adalah sesuatu yang tidak tepat dan bersifat politis. Selain itu, rekam jejak FPI yang dinilai sering menciptakan keresahan di masyarakat dianggap fatal untuk bisa bekerja sama. Harus diralat. Dan kalau menurut saya ini menteri harus diturunkan. Paling nggak sampai sekritis itu. Oh iya, buat saya iya. Karena ini menyangkut konstitusi. Di sini ada ancaman anti toleransi dan itu didatangkan oleh FPI. Jadi jangan dikira. Jadi kalau ada menteri dalam negeri tidak tahu bahwa kelompok ini identik dengan kekerasan, brutalitas dan anti toleransi, come on,
Emang dia kemana aja selama ini gitu loh. Memang, tak ada yang keliru dengan langkah Mendagri untuk mengajak siapapun membangun daerah. Namun, menjadi bijak, track record FPI yang seolah identik dengan aksi anarki menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Selamat malam, inilah debat saya Alvito Dinova Ginting. Anda sudah menyaksikan tayangan sebelumnya dan ini menjadi pengantar untuk debat kita malam hari ini. Soal usulan atau pernyataan Menteri Dalam Negeri agar FPI dilibatkan dan diajak kerjasama oleh pemerintah daerah. Sebelum kita berbincang terkait dengan itu, saya mau tanya dulu ke Pak Doni yang kebetulan adalah pihak yang mewakili Pak Gamawan hari ini. Pak Doni, ini masih ada kaitannya nggak sih sama silang sengketa antara Pak Gamawan sama Pak Wagub beberapa waktu lalu soal soal Lurah Susan, kemudian diteruskan lagi dengan cerita soal IKTP yang menyulut ketegangan baru itu? Ada hubungannya nggak sih dengan itu? Yang pasti tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak politisnya ini ya? Izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri. Iya. Dia berangkat dari konsepsi bernegara. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, tujuan bernegara itu sudah dijelaskan, melindungi segenap bangsa tumpah darah. Ya. Maka negara dalam hal ini pemerintah harus tetap hadir. Sementara ada elemen lain, civil society juga harus tetap tumbuh. Ya. Civil society harus kita berikan ruang gerak. Maka akan terjadilah keseimbangan di antara peran negara dengan peran civil society. Ya. Negara tidak boleh mendestruksi civil society tidak boleh mendestruksi negara. Tidak boleh saling menegasikan. Dia harus tumbuh berkembang bersamaan seiring sejalan guna pembangunan negara. Itu konsepsi pertama yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri dalam konsep bernegara. Kemudian kedua, apa yang dimaksud oleh beliau dalam rapat kerja nasional kemarin disampaikan guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah, maka kepada pemerintah-pemerintah daerah diminta jugalah untuk dapat bekerja sama. Dan itu dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, di mana kemudian pemerintah daerah, pemerintah dan swasta dan lainnya dapat bekerja sama dengan Ormas, melibatkan Ormas-Ormas, termasuk juga FPI, tetapi tidak spesifik mata-mata hanya kepada FPI. Tapi nama FPI itu dimunculkan. Ya, makanya kemudian memancing reaksi. Kita sangat memahami. Itu sengaja nggak dimunculkan itu? Intinya dengan sadar Menteri Dalam Negeri menyampaikan. Intinya beliau bahwa harus ada proses pelibatan Ormas. Karena Ormas ini juga bagian, dan termasuk juga FPI bagian daripada elemen dan komponen bangsa yang harus juga kita berikan ruang tumbuh. Ditambah yang ketiga, pertanyaannya begini. Sudahkah kita dengan 135.000 Ormas yang sekarang ada, mulai terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan kemudian Kementerian Luar Negeri, 135.000. Sudahkah kita melakukan pembinaan yang signifikan terhadap keberadaan mereka? Apakah kita diamkan begitu saja tanpa kita pelibatan? Dan kemudian Mendagri juga menyatakan, tetap harus dalam kerjasama itu, harus dalam koridor hukum. Tidak bisa tanpa koridor hukum. Saya mau ke Pak Suwaidi dulu deh. Anda menangkap ini sebagai apa sih? Ya, pertama ini positif nih, apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri. Ada dua sisi ya. Positifnya adalah bahwa secara objektif Mendagri ingin mendorong pemerintah bekerjasama dengan masyarakat. Tetapi Ormas sebenarnya ada dua wajah juga, ada positif, ada negatif. Sama dengan civil society. Jadi menurut saya harus dijelaskan civil society seperti apa, Ormas seperti apa. Apalagi kemudian... Anda termasuk yang keberatan nggak sih ketika disebut nama spesifik khusus FPI itu untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah? Ya sebenarnya tergantung, tetapi ada pemahaman umum termasuk saya bahwa FPI adalah salah satu, bukan satu-satunya organisasi yang sering mengambil tindakan sendiri dengan mengabaikan peran polisi dan pemerintah gitu. Sehingga dari sini bisa lalu orang memahami termasuk saya terhadap pernyataan Pak Mendagri itu bahwa apa yang dilakukan oleh FPI selama ini itu yang dibenarkan oleh beliau gitu. Ada pembenaran semacam. Ada pembenaran. Walaupun sebelumnya beberapa waktu lalu Presiden sempat marah terkait dengan tindak yang dilakukan justru oleh. Itu. Bahkan kita menangkap sinyalemen bahwa
Presiden meminta agar lembaga tersebut, organisasi itu dibubarkan gitu kira-kira. Ya, soal pembubaran saya tidak setuju dengan pembubaran. Saya luruskan dulu itu, boleh saya? Iya. Tidak pernah Presiden menyatakan ada yang namanya pembubaran terhadap ormas. Iya. Sinyalemen, makanya kalau kita bisa kemudian ada bahwa ormas tidak boleh anarkis. Tidak pernah Presiden menyebutkan secara spesifik terhadap sebuah ormas tertentu. Betul, tapi kalau jadi jangan kemudian diplesetkan bahwa kemudian di stigma bahwa kemudian, mohon maaf, saya tidak bermaksud membela Bubarkan FPI maksudnya. Tetapi kemudian intinya bahwa siapapun di negara ini, di sana disebutkan pasal 27. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, berarti equality before the law. Termasuk juga pada FPI. FPI pun juga harus taat hukum. Tidak bisa. Makanya tadi dalam statement kita di awal, tidak bisa juga kemudian sebuah civil society menempati posisi di atas negara daripada negara itu sendiri. Tidak boleh. Dan dia mengambil peran-peran kepolisian, melakukan sweeping. Itu tidak dibenarkan secara hukum. Itu yang kita maksudkan kerjasama dalam koridor hukum. Even though misalkan ternyata nanti FPI bersalah, kita berikan sanksi. Kemudian kami sendiri, Kementerian Dalam Negeri, mohon maaf, jujur saja. Waktu perusakan di Monas dan kantor Kementerian Dalam Negeri dirusak, kami yang pertama kali. Dan kemudian Habib Rizik datang meminta maaf. Secara sportif menyampaikan, minta maaf atas kejadian yang dimaksud. Dan kemudian secara sportif pula menyampaikan di depan media bahwa yang bersalah harus tetap dihukum. Karena memang itu pidana. Kita harus ke sana. Jadi tolong dilihat secara, kalau dia bersalah, kita hukum. Tapi kalau kemudian dia tidak, tapi kan ini elemen dan komponen bangsa yang harus kita berikan ruang tumbuh, ruang gerak, sehingga menjadi sebuah energi yang positif ke depan. Kita juga minta ruang untuk break sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Produk Indonesia, semangat Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia. Rosso. Mari kita lanjutkan. Kalau misalnya dari telaah mantan Ketua Pansus ini, pernyataan Mendagri? Ya, sebetulnya pernyataan Mendagri itu salahnya nyebut ormas saja sebetulnya. Kalau dilihat dari sisi normatif, undang-undang juga memberikan peluang kemungkinan kerjasama antara pemerintah dengan ormas. Dalam bab pemberdayaan itu ada sekian banyak cara bagaimana pemerintah memberikan pemberdayaan terhadap ormas. Bisa lewat penguatan regulasi, bisa lewat penguatan kebijakan, bisa lewat kerjasama program, bahkan pemerintah lewat APBN atau BBD itu bisa memberikan hibah kepada ormas. Cuma persoalannya di ormas itu tidak hanya pemberdayaan yang ada, tetapi juga ada reward dan punishment. Nah, mestinya yang disebut dengan kerjasama antara pemerintah dengan ormas itu tentu saja outputnya harus produktif. Nah, kita coba cek FPI ini hari ini kira-kira bisa produktif nggak kalau kerjasama dengan pemerintah, kan begitu? Menurut Anda dulu deh. Setahu saya FPI itu sudah dapat surat peringatan kedua karena kekerasan yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, pertanyaan masyarakat hari ini melihat, terus FPI ini mau diapain sama pemerintah? Kok tiba-tiba kemudian diajak kerjasama dengan pemerintah? Nah, niatnya mungkin bagus Pak Menteri atau pemerintah, tetapi saya kira pemerintah, publik mungkin menunggu, mungkin menilai sebetulnya perlakuan pemerintah terhadap ormas-ormas yang dianggap pernah dan selalu melakukan kekerasan. Satu contoh misalkan seperti FPI, misalkan tidak semua kegiatan FPI itu kekerasan, itu seperti apa, kan begitu. Penting menurut saya jangan sampai kemudian kerjasama pemerintah dengan ormas itu kemudian justru kontraproduktif. Contoh misalkan, masa pemerintah mau kerjasama dengan FPI, sementara FPI beberapa kali melakukan tindakan kekerasan, sweeping dan sebagainya. Kalau niat pemerintah untuk menghentikan itu, saya kira baik-baik saja. Tapi begitu. bisa menjamin apa enggak? Nah, bisa menjamin produktif apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan publik hari ini. Bang Novel, mendengar ini FPI bagaimana tanggapannya dan apa yang sudah disiapkan? Jadi FPI ini bukan lagi mempersiapkan wacana atau rencana atau program tidak, tapi sudah melakukan. Kita sudah kerjasama dengan Departemen Sosial, dengan Kementerian yaitu Salim Segaf Al-Jufri untuk FPI ini bedah kampung yang sudah dilakukan 1000 rumah di bedah kampung oleh FPI mulai dari Jakarta, Jabodetabek, sampai Pasuruan, sampai Purwokerto yang alhamdulillah Menteri Sosial ini percaya kepada kita, dana yang dikasih beliau 10 juta per satu rumah itu semuanya nggak pernah berkurang sedikit. Saya potong dulu, Bib. Kabarnya hari ini ada kabar kemarin sebenarnya beredar kabar FPI mau demo Wagub katanya. Bahkan ada ancaman yang nggak tahu siapa yang mengatakan itu
mau menurunkan Wagub segala gitu. Nah ini kan orang asosiatif nih, ini urusan Gamawan sama Ahok kemudian melibatkan FPI, kira-kira begitu loh. Pak Doni, bagaimana tanggapan Anda soal itu? Jadi sampai saat ini dari DPP ataupun DPD belum ada yaitu rencana untuk turun demo ke Wakub. Adapun sebenarnya ini Wakub belum kenal dengan FPI. Pak Gamawan alhamdulillah udah kenal FPI. Dengan cerdasnya, dengan cermatnya, dengan telitinya, dengan bijaksana. Ini sebagai seorang negarawan sejati yang mau merangkul ormas, yang merangkul daripada masyarakat yang ada untuk bergabung bersama untuk membangun bangsa ini. Itu kenal abis di demo waktu itu. Saya tambah sedikit. Membangun proses dialogis yang terus-menerus dan diskursus. Itu yang harus kita lakukan. Ya itu abis di demo waktu itu. Jadi enggak, bukan karena demo dan tidak demo. Teguran tetap jalan terus. Gitu. Soal Lurah Susan misalnya, ini kasus-kasus konkret yang saya angkat. Katanya FPI punya keinginan kuat untuk meminta pemerintah daerah merevisi keputusan dia menempatkan Lurah Susan gitu. Itu gimana? Jadi kita FPI punya asas proporsional. Yang mana pemimpin di suatu daerah ini harus sesuai semuanya kriterianya dengan apa yang ada di masyarakat itu. Jangan sampai berlawanan, jangan sampai yaitu menjadi kontroversi. Ini sejaman Orde Baru nggak pernah ada keributan, nggak pernah ada segala sesuatu yang hasilnya itu negatif, nggak pernah ada. Kenapa? Karena sesuai tempat gubernur daerah itu sesuai dengan agama atau sesukunya yang ada di situ. Nah, karena itu benar, memang ada niatan untuk melakukan Jadi itu. kita ini FPI pelayan umat. Ketika kita 99% dakwah, 1%-nya juga dakwah nahi munkar. 365 hari, 364 hari kita FPI dakwah amar ma'ruf. Mungkin sesekali satu harinya itu nahi munkar. Nah, yang 1%-nya ini, yang media. 1 harinya ini diliput berulang-ulang oleh media, itulah FPI. Tapi Beb, jadi sebetulnya begini, kalau menteri nyebutnya NU dan Muhammadiyah itu clear. Kenapa? Karena publik tahu, masyarakat tahu bahwa rekam jejak NU dan Muhammadiyah itu clear gitu kan. Ini yang jadi masalah kemudian, tiba-tiba kemudian Pak Menteri kemudian mengajak dan menyebut FPI yang sekali lagi di publik itu nggak clear. Nggak clear dalam arti begini. Oke, saya mengerti dan paham bahwa visi misi di atas kertas FPI sama dengan kita. Bahkan dengan Pak Gamawan juga sama, memberantas kemaksiatan begitu. Tapi yang jadi masalah itu kemudian cara-cara yang dilakukan teman-teman FPI itu nggak nyambung dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang disebut amar ma'ruf nahi munkar loh. Ya, amar ma'ruf semuanya bisa mengklaim amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar kalau dilakukan dengan cara kekerasan itu tinggal mungkarnya begitu. Nggak ada nahinya, itu kan jadi masalah. Nah, maksud saya ini sekalian menurut saya uji publik dan teman-teman FPI harus refleksi, kira-kira harus ibda' binafsi begitu. Bahwa ternyata apa yang persepsi publik, opini publik hari ini ternyata masih melekat kepada FPI yang dianggap sebagai organisasi amar ma'ruf nahi munkar, tetapi yang kelihatan justru kekerasannya begitu. Nah, bagaimana kemudian Pak Doni bisa melakukan kerjasama dengan organisasi yang dianggap oleh publik itu beda cara yang dilakukannya? Itu yang jadi masalah. Itu meminta agar FPI pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah FPI. daerah dapat bekerja sama. Kalau konteksnya tadi sudah berbeda tentang Lurah Susan dan kacamata dia tentang Wagub Ahok, bagaimana bisa kerjasama, Pak? Begini, ini tidak. Kalau mau Lurah Susan, sebagaimana pernah kita sampaikan, Mendagri tidak pernah menyalahkan kebijakan Pemda DKI. Itu harus clear. Kemudian ditanya oleh media, apa dan bagaimana prinsip-prinsip dalam penempatan jabatan? Beliau menyatakan secara norma. Bedakan antara jabatan elected dengan jabatan selected. Nah, di dalam jabatan selected itu ada prinsip the right man on the right place, the right man on the right time. Nah, dikembalikan kepada PP berkenaan dengan peran lurah itu juga ada persyaratan dan kualifikasi. Ya, oke. Nah, itu kita sudah bahas. Tidak ada hubungannya dengan kita sudah bahas itu. Tapi dalam yang disampaikan oleh Bang Novel tadi tentang Lurah Susan itu berbeda, bertolak belakang kiri dan kanan dengan apa yang menjadi kredo dari pemerintah daerah. Gimana kemudian mereka bisa kerjasama ya? Loh, kalau kerjasama itu kan prinsip umum. Kan tapi pasti nanti ada proses selektivitas di masing-masing pemerintah daerah. Mereka kan pasti akan menilai, akan melakukan. Itu kan ajakan yang ingin melibatkan semua komponen dan elemen bangsa tanpa kita harus mendiskriminasikan. Ya betul, kemudian FPI punya ada, kita tidak membantah, katakanlah Bang Bahren terhadap baik ini. Pak, sebentar Bang Bahren mau ngomong apa? Iya, gini, saya berdiri Bang, silakan. Ya, saya kira dalam hal ini saya kira Mendagri ini lagi galau, saya lihat. Dalam Kayak konteks anak muda ya galau. Ya,
artinya kalau kita melihat secara clear, ya kan, Mendagri itu salah satu korbannya sebenarnya. Betul. Bagaimana pada saat FPI mendemo Mendagri kan pada saat itu. Jadi kalau catatan kita ada 61 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI. Artinya apa? Kalau berbicara selektif dan ideal, bagaimana organisasi, bagaimana bernegara, bagaimana kita melihat civil society itu lebih jernih, banyak civil society yang lebih, yang benar-benar betul menjalankan Apa roda. yang membedakan mereka dengan FPI kemudian? Ya justru kita melihat Track record. konteksnya. Artinya kita melihat gerakan yang dibangun FPI ini kan selalu membuat teror atau seperti apa kan? Betul gitu membuat teror? Nggak pernah ada teror kita. Ya tapi faktanya Kita dia ini dakwah. yang menangani kasus-kasus. Melayanin umat nggak pernah kita dakwah itu dengan teror. Ya. FPI ini luar biasa. Dimanapun di 29 provinsi udah ada, nggak pernah kita dakwah ditolak. Bahkan dai-dai FPI ini kekurangan untuk melayani umat. Permintaan Kalimantan yang Tengah luar biasa. belum kan? Kenapa? Kalimantan Tengah belum kan? Kalimantan Tengah sudah ada. Udah ada. Sudah ada. Cuman memang belum dilantik saja, nanti insya Allah akan dilantik. Oke. Betul. Jadi, Nah, untuk masalah komentar. Bang Bahren ini adalah orang yang sering melakukan penelitian ya, atau mengadvokasi Ya, terkait dengan kebetulan kasus-kasus yang berkenaan dengan FPI. Kita ini tersebar di 15 kota. Artinya apapun tindak tanduk FPI tetap juga mengarah kepada kekerasan. Artinya Mendagri juga harus melihat secara jernih kan dalam hal ini. Jadi Anda a priori nih, FPI bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah? Saya kira dikaji ulang lah, bukan kita merasa ormas atau apa, tidak. Kita Harus akan dikaji lanjutkan. ulang. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dulu, aku sampai pinjam baju nyokap. Untung ketemu WRP. Udah enak. Saya mau ke narasumber pilihan pemirsa, Bung Mustafa Nawardaya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Tepuk tangan dong buat Tofa. Iya. Gimana? Yang perlu saya sampaikan pertama, saya memahami betul apa yang dirasakan oleh Pak Malik, kemudian dari saudara saya dari Wahid Institute maupun Pak Monik ya, termasuk peneliti yang saudara saya ini. Karena apa? Beliau-beliau kan tampaknya mengetahui FPI, inputnya itu sangat terbatas sekali. Paling hanya dari media massa, mainstream, tidak pernah memberitakan FPI. Apapun itu yang... Kalau Anda tahu dari mana? Anda anggota Laskar? Oh, tidak ada kaitan. Saya tidak kenal FPI maupun apalagi Habib Rizik. Saya pernah ketemu sekali di pengajian itu pun karena diundang oleh di kantor ya. Tapi begini, sebenarnya kan kelompok-kelompok FPI ini kan berangkatnya dari yang baik-baik. Dulu aswaja beliau-beliau ini. Ya, karena dulu ciri khas mereka ini kan taat pada pemerintah. Sampai sekarang sekalipun. Taat beribadah, taat pada pemerintah, nggak pernah namanya membangkang. Ciri khas orang-orang pesantren, orang Sunni seperti itu. Tetapi ketika pemerintah, mohon maaf, ketika pemerintah tidak melakukan hal yang sama kepada kelompok-kelompok ini, ya sekarang ini yang terjadi. Nah, ini akumulasi input masyarakat yang terbatas, kemudian FPI, keinginan FPI yang tidak direspon oleh pemerintah. Maksud saya begini, FPI inginnya adalah memperbaiki masyarakat melalui dakwah yang harmoni, dakwah yang damai, dakwah yang humanis. Tetapi para orang-orang yang tadi mendapatkan input yang hanya terbatas dari media massa mainstream, yang selalu menggunakan kacamata kuda, hanya memberitakan yang jelek-jelek saja. Sementara FPI waktu di Aceh mengangkat mayat, mengangkat jenazah, membantu banjir, tidak ada satupun media mainstream yang mau memberitakan FPI. Akibatnya masyarakat, saya maklumi kalau kemudian tersesat. Kita tanya pada peneliti. Suaranya kayak pidato hari Sabtu. Oh bukan. Gini, maksud saya begini. Mohon maaf, ini waktu saya dulu. Ketika seorang peneliti mengatakan ada 21 kasus FPI, apakah beliau juga menyebutkan berapa kasus yang baik pada FPI? Tidak mungkin. Jadi sebuah masyarakat- ormas kemudian selamanya hanya selalu menggunakan kekerasan. Saya tidak mungkin. Jadi sebetulnya ini bukan persoalan masyarakat sesat atau tidak. Fakta ini juga jadi kebiasaan Habib, kebiasaan teman-teman FPI kan selalu begitu. Selalu tidak pernah mengaku. Apa sih susahnya, mohon maaf kepada publik sekali-kali bahwa yang dilakukan polisi itu udah segebok datanya, Pak, tentang kekerasan dan korban yang Gini Pak dilakukan. Malik, mohon maaf sebentar. Artinya Saya apa? sebentar. Artinya apa? Memang suatu saat memang apa sih bedanya misi NU dengan FPI sama kok? Apa bedanya misi Muhammadiyah dengan FPI sama?
Tetapi kemudian persoalannya caranya yang berbeda begitu kan. Sama Pak, kemarin NU juga mensweeping tempat maksiat, sama saja. Oh iya, kemarin juga ada, maksudnya ini jangan ditutupi. Tolong semua juga memberitakan kepada ormas, beritanya juga sama. Ketika ada Satgas NU mensweeping tempat maksiat, beritakan juga. Jangan hanya FPI saja. Maksud saya equality ini, keadilan ini jangan juga diterabas. Supaya masyarakat itu tidak tersesat. Kenapa persepsi publik mengatakan bahwa NU itu tidak kekerasan, sementara yang lainnya kekerasan? Itu kan karena persepsi publik, Pak. Dan persepsi publik itu dibentuk oleh opini. Opini itu dari mana? Tentu saja dari peristiwa. Tadi saya sebut. Media lah yang media katanya. Artinya begini, maksud saya kita nggak perlu kemudian berdiskusi apa yang dilakukan oleh teman-teman FPI itu benar atau salah. Kita baca aja data, kewapalan dari kepolisian, persepsi publik, opini publik, itulah yang kita. Jangan kemudian sebentar, izin. Saya tanya sama White Institute sama Mas. Saya tidak. Ada nggak sih kalian komprehensif nggak sih penelitian terhadap FPI itu? Jangan-jangan memang karena hatersnya FPI, yang jelek-jeleknya FPI aja yang kalian teliti, yang bagus-bagus nggak pernah ada. Saya tidak ada keberatan sebuah ormas ada dua sisi ya, ada yang baik ada yang buruk. Tetapi masalahnya ini adalah kekerasan. Saya tidak ada keberatan dengan FPI juga sebagai organisasi, sebagai ideologi, sebagai ini. Tapi kekerasannya ini loh. Jadi yang kita kritik atau yang kita tidak setuju ini adalah soal kekerasan ini, pemaksaan, dan itu terjadi di mana-mana dan diberitakan. Kalau NU melakukan kekerasan sama, saya juga akan mengkritik NU meskipun saya dari NU. Jadi nggak ada masalah. Dan bukan informasi sesat itu. Bukan informasi sesat itu. Apa yang disampaikan penelitian-penelitian yang keliru, gitu. Cuman hanya penelitian sepihak. Dia nggak lihat FPI dengan 1.500 yang hanya bisa dilakukan FPI. Belum tentu ormas-ormas lain bisa. 1 tahun di Aceh mengevakuasi 100.000. Dan kita nggak perlu daripada untuk diekspos. Karena perjuangan FPI ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk diekspos. Bahkan SBY mengakui FPI itu bahkan diberi penghargaan. Sampai saat ini penghargaan itu masih ada di istana dan Habib Rizik nggak pernah ambil. Karena kita nggak mau itu suatu kewajiban kita umat Islam dihargai oleh manusia, nggak mau. Nah makanya dari itu FPI 99% ini dakwah pelayan umat. Di mana-mana pun kita ini selalu menyerukan yaitu kebaikan. Ini pelayan umat. Nggak ada kekerasan. Kenapa? Kalau ada pun kekerasan itu udah melalui prosedur yang paling akhir. Gimana? Kami di daerah saya 10 tempat maksiat hiburan kami tempuh dengan cara yang ma'ruf. Ini nggak pernah masuk TV. Ini dikerjakan langsung mulai dari RT sampai gubernur turun. Akhirnya kita mengawal yang mana Pemda DKI bisa daripada mengeksekusi tempat hiburan tanpa sedikit pun ada kekerasan. Dan memang kita akuin, kalau hasil kita kerja sama dengan pemerintah itu akan permanen. Karena pemerintah selaku yang mempunyai konstitusi kekuatan hukum bisa bertindak, yang FPI hanya sebenarnya ini mengawal. Kita ini hanya mengawal apa kebijakan pemerintah, apa kebijakan MUI, kita yang turun di lapangan. Makanya Anda sebagai peneliti turun ke lapangan. Anda kenal dulu dengan FPI. Artinya Anda berimbang nggak melakukan penelitian? Jadi begini Bung Vito. Anda lihat kegiatan-kegiatan FPI. Kalau berbicara kita masalah kebaikan, ya kan? Kita YLBI dari tahun 69 pun sudah melakukan apa yang menjadi tugas-tugas bantuan hukum, ya kan? Artinya apa? Di sini ada kekerasan. Data kita itu dari tahun 98 itu sampai 2013 ini ada sekitar 61 pelanggaran hukum. Tapi Anda yang diputuskan oleh pengadilan. Yang terakhir itu belum termasuk dari komando yang Munarman siram teh itu kan gitu. Kemudian juga pada saat terakhir ini di Kendal. Di Kendal kemarin itu juga. Maaf, ya kan? Anda nggak bisa buktikan Kendal di situ nggak ada korban dan nggak ada pengerusakan. Bukan korban, justru ada yang meninggal di situ. Ada yang meninggal dunia, seorang ibu-ibu. Iya, tarik ke belakang ada sebabnya ibu-ibu meninggal dunia itu faktanya. Ada sebabnya. FPI sudah melakukan prosedur. FPI nggak melakukan sweeping. FPI prosedur melalui polisi yang antarkan itu tempat prostitusi, dikasih peringatan. Begitu pulang kita dengan polisi, kita digebukin, kita disambitin oleh preman itu. Korbannya akhirnya ini lain karena dikejar sama preman. Bentar. Akhirnya nabrak itu seorang Bagaimana ibu. pemerintah bisa dialog dengan teman-teman FPI kalau begini? Peristiwa Kendal itu sama sekali tidak diakui. Enggak, gini. Kalau soal Kendal itu sudah ada tindakan. Ya, lihat sudah ada tindakan. Jadi begini, prinsip dasarnya siapapun, dengan cara apapun, dengan dalih apapun, melakukan yang namanya kekerasan itu tidak dibolehkan. Satu.
Tetapi mesti kita bedakan, mesti dibedakan kekerasannya? antara tindakan yang bersifat keorganisasian dengan orang per orang secara pribadi. Itu prinsip dasar. Begitu sudah pribadi itu pasti person, berarti ada KUHP, KUHAP dan seterusnya pidana. Kemudian sekarang bagaimana pembinaan ormas? Nah terkait dengan Kendal itu sudah ada, kami sudah klarifikasi kepada Bupati Temanggung. Pak Doni, yang dimaksud dengan pembinaan, yang dimaksud dengan pembinaan dalam Undang-Undang Ormas nomor 17 itu tidak hanya sifatnya reward dalam arti bentuk kerjasama, bukan. Tetapi bentuknya adalah punishment. Punishment itu penting menurut saya. Kenapa? Karena justru itu kebebasan kalau mau itu kembali harus ke punishment begini Pak. Kita harus break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Dulu, aku sampai pinjam baju nyokap. Saya ingin bertanya dengan, nggak tahu dari pihak sini deh, siapa yang menjawab. Dengan kondisi seperti itu, menjadi tidak ideal kemudian FPI diajak kerjasama atau kepala daerah, pemerintahan daerah mengajak kerjasama dengan FPI. Menjadi tidak relevan atau justru relevan justru, gimana? Ya, begini Mas Pito, kalau saya melihat kekerasan itu kan secara konstitusional itu inkonstitusional ya. Artinya apa yang dilakukan oleh... Tapi yang melakukan kekerasan sudah dihukum semua kan? Bukan hanya kita mengatakan tidak pada kekerasan, itu clear, harus clear secara konstitusional. Artinya apa? Apa yang dilakukan teman-teman kita yang FPI dengan melakukan tindakan-tindakan keluar atau melakukan apapun bentuknya sampai menghilangkan nyawa orang. Nah itu yang titik berat yang kita tidak inginkan pada saat Mendagri yang juga mana melakukan... yang menghilangkan nyawa orang yang mana supaya clear? Kendal, ya kan, kemudian tindakan-tindakan... Lihat itu Kendal, lihat... Enggak, artinya tunggu dulu, artinya begini, kalaulah Mendagri melakukan tindakan kerjasama dengan FPI, secara tidak langsung Mendagri juga melegitimasi kekerasan itu. Coba Bang Mustafa bagaimana? Yang Budiman? Begini. Nggak apa-apa Mas, berdiri aja berhadapan. Saya hanya minta keadilan aja lah. Maksud saya begini, teman-teman peneliti juga yang adil. Karena ormas yang melakukan seperti itu tidak hanya FPI. Kesalahan FPI itu hanya satu, karena mereka berbasis agama saja. Ya. Coba lihat, Hercules, terus siapa lagi, John Kay. Mereka punya ormas yang sama, yang juga pernah membunuh. Ini kan kalau dikenal bukan pembunuhan seperti yang mereka lakukan. Di Jakarta pun juga ada 2 ormas, masing-masing berawal F, juga pernah membunuh. Tapi opininya yang tidak pernah keluar. Akibatnya apa? Maksudnya gini, tidak hanya masyarakat awam yang menerima input yang sangat minim dan tadi istilah saya sesat tadi, bahkan seorang yang intelektual pun ini sudah tercuci otaknya. Sehingga seolah-olah kekerasan itu hanya milik FPI, padahal semua ormas juga melakukan hal yang sama. Pernah, tetapi kemudian karena tercuci otaknya tadi, akhirnya hanya FPI yang memiliki itu. Semua ormas tuh, NU, Banser. Saya ingin tanya sama Pak Doni, ini soal ormas ya, bagaimana dengan Ahmadiyah, Syiah dan lainnya ya, bagi pemerintah? Karena ini ormas juga. Diajak kerjasama nggak sama pemerintah? Pak, terkait dengan Ahmadiyah, menyangkut aliran itu ada pada Kementerian Agama. Termasuk ini kalau soal ada 3 ormasnya, bukan soal aliran agamanya, soal ormasnya. Kami akan membatasi Pak, karena pemerintah kami. Karena ini ormas, ini ormas. Soal paham aliran itu ada pada... Bukan soal alirannya, soal ormasnya. Soal ormasnya dia pasti terdaftar dan seterusnya. Ya, ada legal basisnya. Tapi saya akan kembali kepada tadi pernyataan Pak Malik menanyakan, apa dan bagaimana sanksi? Nanti dulu Pak, biar kita clear nih. Inilah yang kami katakan ambiguitas yang sedang terjadi di negeri. Negara harus tetap hadir, civil society harus tetap tumbuh. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Nanti dulu Pak, sebentar. Yang disebut civil society ya, nanti dulu, Pak, bentar, saya biar dulu Pak kalau ya. ada ormas kemudian melakukan kekerasan waktu tindakan itu bukan civil society. Enggak. Jadi gini, kita kembali biar clear dulu Pak ya. Bahwa ada hak, ada kewajiban. Ada larangan, ada sanksi. Kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Nomor 8 1985 dulu, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang 17 2013, di sana jelas-jelas dikatakan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, Pak Doni, tapi saya potong. Menarik, saya mau meneruskan Pak Suhaidi. Ahmadiyah dalam konteks aliran adalah hal yang lain, tapi Ahmadiyah sebagai ormas, tetap ormas. Apakah kemudian itu juga diajak dan dihimbau pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan kita minta, artinya begini, kita minta dulu statement dari Kementerian Agama terhadap Ahmadiyah. Kita tidak bisa masuk pada soal aliran, bukan soal ini sebagai ormas. Pak, enggak gini loh Pak. Ormas itu kan bercirikan agama. Nah agama itu ada pada Kementerian Agama terkait dengan paham aliran. Harus clear dulu terhadap status posisinya. Dengan itu baru kata bisa jelaskan.
Tapi Ahmadiyah secara legal dengan aliran intinya beginilah sederhana Pak ya. Intinya kita tidak perlu tarik ke sana. Semua ormas 135.000 ini, inilah yang harus kita berdayakan. Itu yang dimaksud oleh Mendagri. Itu dikatakan termasuk Ahmadiyah. Katakan sama kami. Ormas. Gini Pak, sesaat lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mustafa sama Bang Bahrain yang sudah hadir. Mohon maaf, waktunya sangat terbatas. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dan closing statement-nya saya berikan kepada narasumber-narasumber yang ada di atas. Dari Bang Novel dulu deh. FPI siap setia untuk mengikuti daripada taat kepada ayat konstitusi selama ayat konstitusi itu tidak bertentangan dengan ayat suci. FPI menjunjung tinggi pluralitas, kebinekaan, keberagaman, yaitu sunnatullah. Tapi FPI melawan keras daripada sekularisme, pluralisme, liberalisme, sebagaimana fatwa MUI tahun 2005 nomor 7, sekularisme, pluralisme, liberalisme sesat menyesatkan, haram bukan ajaran Islam. Baik, dengan aplaus dong. Iya, mari kita hargai opini. Silakan. Ya, saya kira pemerintah perlu clear dalam memberi pernyataan ya, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat luas ya, apalagi sudah terbit undang-undang tentang ormas. Saya kira pemerintah perlu melakukan semacam track record. Jadi pemerintah mengeluarkan misalnya setiap bulan atau setiap 2 bulan track record dari ormas-ormas itu dan ditertibkan. Saya kira kalau ormas yang kekerasan, yang melakukan kekerasan siapapun itu masih dikasih peluang dan apalagi dikerjasama, saya kira kekerasan tidak akan berhenti. Selanjutnya, saya kira pemerintah tidak boleh mendiskriminasi kelompok-kelompok misalnya yang difatwa sesat oleh MUI. MUI boleh aja memfatwa sesat untuk umat Islam, tetapi pemerintah tidak boleh mengikuti ini dalam hal pelayanan dan lain sebagainya. Baik. Sebagai pribadi, oke, Mendagri bisa sepakat dengan MUI, tapi sebagai pemerintah semua harus melayani karena semuanya warga negara. Pak Doni. Ya, ada beberapa catatan, 3 hal yang sangat mendasar. Yang pertama, kita membangun bangsa harus dibutuhkan proses dialogis. Pemerintahan tidak bisa dibangun lagi dengan kekuasaan, tapi pemerintahan harus bergeser menjadi program proses dialogis. Terus kita lakukan diskursus untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa sebagai sebuah kekuatan. Dan kita tidak boleh berdiskriminasi dan kita tidak boleh menstigmatisasi terhadap fenomena-fenomena. Yang kedua, kami berharap FPI ke depan FPI dengan ajakan ini dia harus mau dan mampu mereposisi peran. Bagaimana memunculkan FPI dengan paradigma baru? Bagaimana kemudian FPI untuk mendapatkan simpati publik dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan fastabiqul khairat serta husnul khotimah? Itu yang kita kedepankan. Kita berharap seperti itu. Nah, yang ketiga terkait dengan sanksi, ini yang sangat menarik. Kenapa dulu Menteri Dalam Negeri pernah menyampaikan, ini kan ambiguitas. Kalau kita menggunakan Undang-Undang Nomor 8 1985 terkait dengan larangan dan sanksi, dengan Undang-Undang 17 tahun 2013 sanksinya itu sangat panjang untuk sampai kepada kita dapat membubarkan ormas. Bayangkan itu. Sedangkan dulu Mendagri di awal-awalnya sudah pernah menyampaikan, sudahlah kalau gitu kalau memang ternyata ada hal-hal yang harus kita bubarkan, kita bubarkan. Soal nanti ada gugatan, gugat saja di pengadilan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kita sangat ambiguity yang akhirnya menyadarkan kita Undang-Undang 17 2013 tidak, meskipun ada ruang untuk melakukan pembubaran ormas, tetapi menjadi perjalanan panjang karena harus melampaui tahapan-tahapan dan ini menjadi sesuatu yang quo vadis dalam demokrasi. Terima kasih Pak Mas Malik. Ya, menurut saya rencana kerjasama yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri itu tidak relevan. Tidak relevan itu pertama pasti nggak produktif. Sebetulnya pemerintah melakukan dialog sama FPI itu sudah berkali-kali kok tentang apa yang pernah dilakukan oleh PI. Karena itu menurut saya kerjasama itu akan relevan. Pertama, kalau kemudian proses hukum, proses sanksi yang hari ini dilakukan pemerintah terhadap FPI itu berlanjut dengan baik. Kenapa ini penting menurut saya? Untuk menegaskan sekali Pak Doni bahwa ini negara Republik Indonesia. Negara ini punya pemerintah, begitu. Semua termasuk ormas di dalam sebuah negara itu harus tunduk kepada negara. Hari ini yang terjadi adalah kemudian negara seolah-olah kemudian tidak
tidak berdaya melawan hanya salah satu ormas yang berat. Ya. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang kedua menurut saya, yang kedua menurut saya. Baik. Bagaimana teman-teman FPI saya kira juga harus merubah pola pikir. Tadi sudah dijelaskan banyak kekerasan. Sudahlah, jangan dibantah. Akui saja itu, kemudian itu menjadi pengalaman untuk merubah cara dan dalam memperbaiki masyarakat. Itu lebih penting. Sampai di sini debat. Anda sudah menyaksikan perdebatan opini pro dan kontra. Kami yakin sekali Anda bisa menyimpulkan apa yang sudah menjadi perdebatan kita malam hari ini, yang terbaik buat bangsa Indonesia. Dan kami akhiri debat, kita akan jumpa lagi minggu depan. Setelah ini Anda dapat menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa.